Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Melanjutkan konten sebelumnya ya. Jadi video kita yang berkunjung ke kandang saung tani itu lumayan panjang, jadi kita dibikin beberapa section. Yang sekarang adalah part 2-nya, masih melanjutkan yang kemarin. Untuk video pembuka ini sebetulnya masih di hari yang sama ya, yang pertama kemarin, hanya untuk menambahkan saja. Dan setelah kita berkunjung, sangat banyak sekali yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman juga, khususnya peternak-peternak pemula ya. Baik, mari kita simak saja tips-tips dari Mang Jaka Saung Tani berikut ini. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, pasti nanti akan ketemu kendala-kendala. Kuncinya tadi kata Pak Ustadz, tetap sabar, tetap semangat pastinya Pak Ustadz ya. Karena apa? Dengan maksimal, dengan kita sudah mencoba juga, itu adalah sudah langkah terbaik. Dan yang paling penting adalah tidak malu untuk bertanya, mengunjungi peternak senior, dan yang paling utama adalah beternak domba itu sudah dijamin keberkahannya. Gitu Pak Ustadz. Iya, itu mah sudah capeknya kita, lelahnya kita, uang yang dikeluarkan kita, insya Allah ini di jalan sunnah, insya Allah menjadi pahala ya. Asal kita ikhlas ya dalam menjalaninya ya. Terutama dalam menjalani prosesnya, karena tidak ada yang instan ya Mas Ari ya, ya. Segala sesuatu yang di YouTube itu yang berhasil itu hanya diperlihatkan keberhasilannya. Betul, sedangkan kegagalannya mereka itu perjuangannya berat ya. Saya saja gagalnya bukan sekali dua kali ya. Berkali-kali gagal. Nah sekarang para peternak pemula baru satu kali gagal sudah putus asa ya. Kalau saya berkali-kali bahkan ditipu lah, salah milih bibit lah, salah pembelian harga lah, salah penjualan lah, kemudian ada yang mati, ada yang kemalingan dan lain sebagainya. Kemalingan domba begini bukan harga sejuta 2 juta pemirsa. Kemarin yang kita kontenkan di YouTube kandang domba Saung Tani ya, kita punya link YouTube sendiri, kandang domba Saung Tani itu kita juga ada orang yang jahil ya, harganya puluhan juta, itu kerugiannya 30-40 juta 2 ekor. Nah, jadi macam-macam proses kegagalan itu ya sengaja menghampiri kita, dihadirkan oleh Allah SWT supaya kita menjadi lebih kuat Pak Ustadz, untuk supaya kita lebih kuat segalanya, dari mentalnya kuat, dari cara menghadapi proses belajar ini kuat. Jadi semua ujung-ujungnya seiring jam terbang. Jadi bagi pemula yang pemikirannya instan, angan-angannya tinggi, cita-citanya ingin untung cepat, nggak begitu juga bro. Ini perlu jam terbang, perlu proses pengalaman, perlu latihan yang banyak, dan endingnya nanti juga akan ketemu pada akhir-akhir ketika saatnya Allah takdirkan kita berhasil ya. Jadi seperti kita menanam pohon Pak Ustadz ya, kalau di kawasan-kawasan di perkotaan itu kan menanam pohon sudah dari besar gitu Pak Ustadz ya. Nah ketika kita menanam dari besar sudah pasti butuh tiang penyangga begitu Pak Ustadz ya. Walaupun tiang penyangga itu tidak selamanya, tetapi tetap saja ketika tiang penyangga itu dilepas, tertiup pohon sedikit saja sudah tumbang gitu. Nah berbeda dengan kita menanam dari biji mungkin yang sedikit demi sedikit tumbuh menghasilkan akar yang kuat, nanti begitu diterpa angin puting beliung pun insya Allah akan kuat gitu Pak Ustadz ya. Begitu. Jadi saran saya nih bagi para pemula yang akan mulai beternak domba, mulailah dari hal yang kecil. Jangan terlalu tinggi angan-angan ya Mas ya. Karena apa? Karena kalau langsung besar itu semuanya gampang dan itu orang yang berhasil. Tapi apa? Tapi kalau dari kecil kita misalkan beli bakalan breeding, bakalan petetan, bakalan bibit, itu banyak keuntungan. Pertama kita tahu proses pembelajaran dari pengalaman. Proses belajarnya kita ikuti, bagaimana pertumbuhan domba, bagaimana situasi adaptasi kandang, lingkungan, dari kecil dengan yang besar. Dari sini, dari Sumedang bawa ke Indramayu,
kalau adaptasinya tidak dari kecil gitu, peliharanya ada yang mati, ada yang apa ya gitu ya Mas. Ya. Tapi kalau dari kecil, dia dari kecil sudah menyelesaikan adaptasi lingkungan kan begitu, adaptasi pakan gitu. Kemudian yang terpenting adalah ada proses belajar. Kemudian yang terpenting ekonomis juga ya. Harusnya misalkan 15 juta dengan budget hanya dapat 3 misalkan. Bisa dapat 10 kan begitu. Jadi ini barang hidup. Kalaupun ada mati 1-2, kita sisa masih 8. Ya, betul. Nah, tapi kalau misalkan yang besar 3 mati 1 mati 2, udah sisanya tinggal 1. Iya, gitu. Jadi itu sangat penting ya bagi pemula ya, karena proses belajar ini, usaha ternak domba itu kalau 30 ke bawah itu proses belajar. Proses usaha itu mulai 30, paling minim 20 ekor sampai 50 ekor itu usaha kecil. Bisa dihitung kalkulasinya ya. Kalau ini itu kalau berhasil dalam breedingnya. Usaha menengah itu 50-200 ekor, dan 200 ekor ke sana sudah usaha besar lah. Nah, jadi yang terpenting tadi 3 itu poinnya ilmunya. Yang tak kalah pentingnya adalah yang keempat adalah faktor pakan ya, penyediaan pakan. Karena begini pemirsa, saya buka-bukaan saja ya Mas ya. Mereka yang menggunakan fermentasi, menggunakan silase, pakan kering itu karena kondisi hijauan yang minim. Betul. Jadi faktor alam mendukung bahwa di sana sulit mendapatkan hijauan ketika apalagi musim kemarau. Disiasati dengan pakan yang sifatnya keringan atau fermentasi dan lain sebagainya. Itu hanya bukan untuk jangka waktu lama ya. Tetap domba itu kan ruminansia pemirsa. Jadi ruminansia itu makannya adalah hijauan. Ya, punya lambung 2. Pertama untuk memakan, kedua untuk merubah hijauan jadi nutrisi makanan. Jasad renik yang ada di dalam perutnya, di rumennya itu juga adalah diciptakannya untuk mengolah hijauan. Istilahnya jadi pakan terbaik untuk breeding, untuk ini. Kalau hijauan melimpah, ngapain menggunakan yang susah-susah gitu. Makanya faktor pakan, keberhasilan bank pakan itu adalah faktor kunci dalam usaha breeding atau beternak begitu. Dan kita sebagai orang Jawa Barat sudah diuntungkan dengan alam yang subur, sehingga hijauannya sangat melimpah. Benar. Jadi Jawa Barat itu adalah geografis yang sangat mendukung usaha peternakan domba ya. Pertama kondisi alam yang sangat mendukung untuk melimpahnya hijauan. Yang kedua, Jawa Barat yang mempunyai ras domba Garut yang Allah takdirkan lahirnya di tanah Priangan. Kenapa kita tidak ngamumulai istilahnya ya? Melestarikan ini ras ini dengan jangan kalah bersaing dalam promosi lah, intinya ke sana. Kemudian nilai pasar domba Garut ya di Jawa Barat paling utama. Kenapa mikirin ternak domba yang lain bro? Jadi kalau orang kita Jawa Barat, yang kita ya di Jawa Barat ini pasarnya, nilai pasarnya ada nilai seni, itu ada nilai kurban, ada nilai akekah, ya ujung-ujungnya daging itu terakhir. Jadi pada prinsipnya di Jawa Barat sendiri sudah mempunyai genetik bagus untuk domba super ya, yaitu jenisnya Garut yang tidak kalah dengan domba-domba impor. Dan apabila domba-domba ini pun diadu dari segi bobot dan lain-lain, itu sangat tidak kalah, kita bisa bersaing. Dan dengan ini mungkin teman-teman juga bisa mengubah pikirannya yang awalnya menjadikan kiblatnya domba-domba besar itu adalah domba ras impor. Kita juga bisa mencoba untuk beternak domba Garut, asalkan domba Garut itu dipelihara sesuai dengan kebiasaannya domba-domba petani-petani domba Garut. Insya Allah domba-domba itu akan menjadi domba-domba yang sangat besar-besar seperti yang di kandang-kandang ini ya. Nah, itu ada yang contoh di sana Mas, ada kelas A nih, kita lihat yang kelas A.